Si gokil ini malah nyiram ke dalam WC. Jadi maksudnya tuh kayak abis orang buang air besar terus disiram gitu loh. Anjir, gak bisa kesiram-siram, akhirnya airnya overflow tuh jadi kayak naik lagi. Hey guys, Vigits, apa kabar? How are you hari ini? Welcome back to Paranormal. In today's video, ya kalian lihat sendiri, gue ini bukan di studio, tapi gue lagi di rumah nyokap gue. Jadi gue lagi di kamar gue, I'm just chilling, you know what I'm saying? But it is what it is. Karena gue YouTuber yang harus membawakan kasus setiap minggu untuk enggak sih, bukan buat kalian, buat cicilan gue. Terlalu jujur. Ya ini buat kalian kok. Nah, gue balik lagi nih, karena kan kalian udah lihat dari judulnya di thumbnail, pasti kalian udah tahu nih gue ujung-ujungnya kemana ya, tentang pembunuhan keberhentian. Tapi ini bedanya adalah dari kasus-kasus yang lain, ini menterlibatkan suatu, ya gue bukannya mau ngejelekin suatu perusahaan nih, enggak. Apakah dia salah? Enggak juga. Yang dimana akhir-akhir ini banyak orang yang bergantung sama yang namanya pinjaman online. Apakah itu salah kamar? Enggak juga sih ya, gue nggak tahu kan, setiap orang punya masalah masing-masing. Apakah dia ada yang terlibat hutang atau memangnya lagi membutuhkan urgent. Oke, gue balik lagi nih, yang namanya pinjaman uang online itu ujung-ujungnya itu ya orangnya lagi nih, apakah uangnya itu benar dimanfaatkan dengan bijaksana atau yang kayak mau gue omongin ini, pembahasan kali ini nih, udah keenakan pinjaman online sampai nggak bisa bayar utang yang lain dan berujung memakan korban jiwa. So yes guys, walaupun studio gue itu bukan studio paranormal, ini masih kamar Sasha Marisa, yang dimana gue pasti bakal tetap bawain tentang crime story. So here's paranormal. Dikarenakan pinjol dan terlilit utang malah berujung makan korban jiwa. Let's go. Begini awalnya, ada nih satu laki-laki dengan inisial H, ya nama panjangnya udah gue pasti taruh di layar aja, yang buat keamanan itu Sasha Marisa, yang tinggal di daerah Yogyakarta dan mempunyai kerjaan sebagai tukang sewa tenda gitu loh. Maksudnya tenda yang bisa dipakai buat acara-acara pernikahan, acara ulang tahun, yang modelan kayak tenda biru. Misal ada orang yang nyewa tenda mereka, ya udah ntar mereka datang ke lokasi terus mereka bangun deh tendanya di situ sesuai kebutuhan pelanggannya. Ya kira-kira begitu, paham lah ya, itu pekerjaannya si doi yang inisialnya H ini. By the way, kalau dilihat lagi nih dari bentukannya, si H nih cocok kita panggil jadi Bang Gokil aja, yaitu adalah Gondrong the Kill. Bang Gokil sebagai tukang sewa tenda dengan penghasilan yang pas-pasan, tinggal di kos-kosan biasa, tapi jeleknya udahlah penghasilannya dia itu kurang mencukupi nih. Bang Gokil nih kayaknya masuk ke tongkrongan yang agak toksik. Mengapa begitu? Dengan penghasilannya dia bisa dibilang gak begitu banyak nih, Bang Gokil ini masih pengen terlihat berada, ngerti gak maksud gue? Dan gak mau kelihatan gak punya uang alias gengsi begitu. Nah kalau kayak begitu, siapa yang toksik ya? Antara tongkrongannya atau dari dia sendiri? Ntar comment section, ya lo tulis aja sekarang, gak apa-apa, gue pengen tahu kan. Akhirnya karena gengsi sama tongkrongannya nih yang kita belum tahu nih, apakah mereka yang toksik atau dia sendiri ya kan. Dia pengen kelihatan berada dan keren. Mulailah Bang Gokil ini pakai aplikasi pinjol. Nah, pasti kalian udah ngira-ngira ini bakal beli apa, kalung emas. Bentar, dengan dia pakai pinjol ini, otomatis dengan mudah dia bisa dirangkul lagi nih sama tongkrongannya. Emang tongkrongan Kang sewa tenda nih kayak apa sih? Bayangan gua nih ya, mereka tuh nggak jauh-jauh sama Kang ojol yang mangkal di mana gitu, sembari ngerokok sebat gitu kan, ama ngopi di warung. Tapi kan balik-balik lagi, kita nggak tahu. Itu asumsi umum aja di mata kita yang ngelihat orang-orang di luar bagaimana. Ya siapa tahu, mana tahu tongkrongannya Bang Gokil yang gue bahas ini nongkrong di Starbucks yang dimana kopinya 60.000. Aduh, agak gimana gitu. Jadinya dia udah spek karamel macchiato, bukan kopi hitam dari warung berkah, bukan. Warung berkah, warung Madura. Kemungkinan juga nih tongkrongannya Bang Gokil itu pas lagi siang hari bukan ke bahari, tapi pakai aplikasi mesennya. Nah, antara pizza atau burger aja ya kan, kita nggak tahu. Karena udah kecanduan sama pinjol ini, Bang Gokil juga dengan penghasilannya yang maaf-maaf yang gitu-gitu aja mulai kesulitan deh tuh buat ngelunasin utang-utang pinjol lainnya yang makin hari makin gede. Yang tadi gue bilang di intro, tergantung sama orangnya lagi kan, balik-balik nih mulailah dia puter otak tuh, gimana caranya dia bayar utang-utangnya ini, sampai dia akhirnya mempunyai kepikiran nih satu, yaitu adalah dia punya ide nih, oh gue mendingan ketemu deh nih sama si A.
A itu merupakan perempuan. Nah bentar nih, gue bakal jelasin si A tuh siapa. Si A ini adalah perempuan muda yang tinggal sama bapaknya di daerah Yogyakarta juga. Selain sama bapaknya, si A ini kebetulan udah punya dua orang kecil, anak yang masih kecil-kecil. Sayangnya nih dia udah cerai sama suaminya, makanya dia tinggal satu rumah sama bapaknya deh tuh, sama bocil-bocilnya juga. Tapi tanpa sepengetahuan bapaknya, si A ini bekerja sebagai kupu-kupu malam, atau bisa dibilang ya lu tahu cewek gitu, yang dimana dia open BO di sosial media. Gak tau juga kenapa bisa begini si A, dikarenakan tuh dia merupakan perempuan yang berpendidikan. Dan tapi oke, real talk though, ya banyak sih yang udah punya S2 S3 juga bikin open WO gitu kan. Kita nggak, artis aja banyak gitu kan, ya nggak tahu ya namanya hidup orang. Anyways, gue balik lagi. Nah si A ini udah lulus juga dari salah satu kampus di Yogyakarta dengan jurusan manajemen perusahaan. Nah yang bapaknya pahami itu, si A ini keluar rumah tiap malam untuk kerja gitu. Nah tapi bapaknya nggak tahu kerjanya begitu. Sebenarnya si A ini tuh ya, dia kalau menurut teman-temannya itu dia udah nggak mau kerja seperti itu lagi. Kan gue jadi salah ngeliat lensanya di sana atau di situ ya, yang di situ. Nah berhubung dia udah mau diajakin nikah sama pacarnya yang udah nerima dia apa adanya ya, si pacarnya tahu kalau dia itu open BO gitu kan. Dan saking terimanya, si pacarnya itu tuh masih tahu kalau si A ini masih menerima klien. Dan yes, dia itu masih ngeiyain ajakannya Bang Gokil. Nah lo ini baru ada hubungannya sama Bang Gokil, alright. Itulah si A, balik lagi ke Bang Gokil. Kenapa dia bisa kepikiran sama si cewek A ini? Di November tahun lalu nih, Bang Gokil yang lagi butuh jasa begitu kan, ketemulah sama si A lewat Facebook. Dari situ mereka mulai tuh suka ketemuan, sampai dimana Bang Gokil ini jadi langganannya si A gitu, top selling customer. Tapi di samping itu emang mereka tuh nggak ada hubungan yang spesial aja, lain dengan customer aja gitu, profesional masih. Sampailah di Maret 2023 kemarin, gila masih anget kan, makanya lu simak baik-baik. Beberapa hari setelah Bang Gokil keinget sama si A itu, awalnya Bang Gokil kepikiran buat minta tolong ke si A, maksudnya dihubungin deh tuh A kan sama Bang Gokil. Ketemuan lah mereka di salah satu rumah sakit di Yogyakarta. Dari situ si A parkir motor dan dijemput sama Bang Gokil di rumah sakit itu. Naik motornya Bang Gokil, ya udah dibawa deh tuh si A ke kamar yang kira-kira satu hari day use gitu kan, setengah hari, sewa sebesar 60.000 rupiah aja. Padahal dia niatnya minta bantuan, malah bentar aja 60.000 nih keluar. Nah gitu. Nah si Bang Gokil nyewa 60.000 setengah hari itu di daerah Sleman. Buset, yang awalnya cuma pengen minjem uang ke si A, Bang Gokil di sini berubah pikiran dan berniat mau ngerampas seluruh hartanya si A. Singkat cerita, gak lama setelah mereka kelar begituan, bukannya diminta baik-baik, minta tolong, gua ada masalah ini nih kan, lu udah tahu gue udah tahu lu, apakah bisa nih possible? Enggak. Si Bang Gokil ini langsung memukul kepalanya si A dengan besi ya, tongkat besi yang dia bawa dari rumah sebanyak 3 kali, sehingga si A itu jatuh dan gak sempat ngasih perlawanan atau bahkan teriak aja nggak bisa. Jadi begini, sebelum si Bang Gokil ini menjemput si A di rumah sakit, dia ini tuh memang sempat tuh prepare barang-barang sekiranya bakal dia butuhin. Salah satunya tadi tongkat besi, gunting, cutter, dan gue belum selesai, satu barang lagi yang dia prepare adalah sebuah gergaji. Dengan si A yang udah bisa dipastikan sudah meninggal dunia karena kepalanya itu dikepuk pakai besi loh, tongkat besi. Diseretlah badannya si A sama Bang Gokil ke dalam kamar mandinya. Nah selanjutnya itu lumayan gila sih ya, parah banget nih. Di kamar mandi, si Gokil ini motong-motong si A jadi bagian kecil-kecil sebanyak 62 bagian. Itu satu badan dibagi kecil-kecil menjadi 62 bagian. Dia ini mempunyai niatan nih bahwa kalau udah dipotong-potong kecil seperti itu, si Gokil ini malah nyiram ke dalam WC. Jadi maksudnya tuh kayak abis orang buang air besar terus disiram gitu loh. Anjir nggak? Jadi memang bener woy, yang kecil-kecil dulu tuh kan dia siramin, terus sukses masuklah ke dalam serokan, gue nggak tahu. Nah terus pas lagi bagian-bagian lainnya mandek, tau nggak? Bukan mandek, apa tuh bahasanya? Mampet, mandek lagi mampet anjir. Gak bisa kesiram-siram, akhirnya airnya overflow tuh jadi kayak naik lagi. Dikarenakan masih banyak beberapa bagian yang gak berhasil ke flush dan hari udah makin gelap, akhirnya dia mulai panik kan. Si Gokil cuma bisa nyewa setengah hari. Akhirnya dia memutuskan buat perpanjang itu masa tinggalnya pakai uang pinjolnya itu. Setelah itu Bang Gokil masih berusaha cari cara buat ngilangin potongan-potongan tubuhnya si A, tapi tetap gak berhasil dan dia
dia mulai putus asa. Bahkan Bang Gokil ini sempet dah mau cabut gitu aja. Bener aja woi, dia tinggalin malah nyari makan, keluar makan Indomie anjir. Tapi dia balik lagi, bukan buat attempt, malah cuma ngambil barang-barangnya si A kayak dompet dan HP. Habis itu dibawa dia sama dia. Setelah itu cabut, ditinggal gitu aja. Tapi KTP-nya si A itu ada di meja depan, gak dipeduliin sama si Gokil, ditinggal aja gitu KTP-nya si A. Gak lupa juga nih sama motornya si A. Lu masih inget kan mereka ketemuan di rumah sakit tuh. Nah dia tuh melipir lagi ke rumah sakit, dia bawa deh tuh motornya si A. Dengan bawa motornya si A, Bang Gokil balik ke kosannya dia dan langsung beres-beres ngangkut semua pakaian dan barang-barangnya. Dia udah mulai panik tuh. Nah di tengah-tengah kepanikan dan kesibukannya itu, si Bang Gokil bisa-bisanya masih sempat-sempatnya nulis surat dan mencurahkan semuanya ke dalam surat itu. Ibaratnya kayak diary ya. Nah di dalam surat itu Bang Gokil nyatain kalau dia emang udah pasrah, minta maaf ke orang-orang terdekatnya. Dia kayak gini karena gengsi dan menyesal banget nih gak dengerin nasihat orang tuanya dulu. Dia itu banyak utangnya dan bakal bayar utang-utangnya sebisa mungkin, secepat mungkin. Tetapi 24 jam kemudian dia masih gak tahu mau ngapain setelah menulis surat itu. Dia lanjut tulis lagi di suratnya kayak begini, dengan ngomong bahwa dia udah nyerahin semuanya kepada Tuhan dan ditutup dengan tanda kutip semoga kita bisa bertemu kembali, pakai emot sedih gitu. Beneran gue nggak bohong, nih ada fotonya. Nah itu surat dia. Setelah nulis surat ini, Bang Gokil langsung berangkat cabut, larilah dia ke kampung halamannya yang terletak di Temanggung, Jawa Tengah. Dalam perjalanan dia nih disempetin ngelewatin lokasi kamar sewaannya tadi tuh yang dia sama si A kan, dengan maksud mau tahu apakah udah rame atau belum nih. Tapi pas lagi itu belum. Selain itu dia juga sempat tuh ngejual HP-nya si A dengan harga 600 ribuan. Lalu jam sudah menunjukkan pukul 1. Tapi kok si Bang Gokil kok nggak keluar-keluar nih? Ini yang orang yang punya kamar sewaannya itu ya, kok nih nggak keluar-keluar nih orang, kan dia cuma nge-extend bentar doang nih. Setelah ditungguin sekitar 1-2 jam, kok belum kelihatan nih batang hidungnya Bang Gokil gitu kan. Si orang yang punya sewaan anjing ngapain ya, lama bener. Soalnya udah waktunya gitu kan kamarnya untuk dikosongin dan dibalikin kunci. Akhirnya disamperin deh tuh sama yang punya kamar. Nah digedor-gedor dulu nggak ada respon. Pas diintip dari jendela, kok kayaknya ada yang gak beres nih. Didobrak pintu kamarnya. Disinilah baru kelihatan kalau di kamar mandinya itu ada potongan-potongan badan orang dan kepalanya si A. Jadi seluruhnya itu udah kepotong 62 bagian, cuma kepalanya doang yang masih utuh. Astaga. Polisi otomatis terlibat dan langsung diserahin deh tuh KTP. Kan lu masih ingat kan KTP-nya itu ketinggalan. Nah terus yang paling membadut lagi ya, emang namanya udah alam semesta bekerja kali ya. Lo mau tahu nggak cuma KTP-nya si A doang yang ketinggalan di meja, KTP-nya si Gokil juga kenapa ketinggalan. Aduh gue juga nggak ngerti dia konsep yang ninggalin KTP di kamar sewa tuh, gue juga nggak tahu. KTP-nya Bang Gokil ditemuin sama polisi dalam kamar itu. Nah long story short, dikarenakan di TKP udah kelihatan jelas lah ya apalagi yang mau dicari karena semuanya udah terbongkar. Pihak kepolisian langsung menghubungi bapaknya si A yang jelas udah panik nyariin si A yang nggak pulang-pulang sampai malam menjelang subuh. Gak kebayang deh tuh gimana rasanya ya, amit-amit deh perasaan bapaknya ngedengar anaknya ditemukan tewas terus dipotong-potong, ya Tuhan. Dan untuk KTP-nya Bang Gokil, polisi bisa langsung tahu lah tempat tinggalnya dia di mana dan pekerjaannya dia tuh apa. Disinilah juga polisi nemuin deh tuh surat yang dia tinggalin tadi di kosannya dia yang ada emoji sedihnya. Setelah investigasi dan penyelidikan lebih lanjut, si Bang Gokil akhirnya bisa ditemuin posisinya ini sama polisi. Kan dia udah nggak di kosan itu kan, dia lagi di Temanggung, beneran ke track down. Bang Gokil ditangkap di rumah orang tuanya dan dia pas lagi ditangkap itu nggak ada perlawanan sama sekali, bener-bener udah pasrah seperti yang kayak di surat tadi. Bang Gokil ini sangat menyesal atas perbuatannya itu. Akhirnya dia divonis lah hukuman mati. Ya kayak begini nih, ini semua kejadian cuma karena pinjol dan ya ininya dia, keputusan dalam kehidupannya dia itu rusak betrusak gara-gara gengsi, pengen kelihatan jadi orang ada gitu loh. Nah gua aja nih pakai kaos yang harga 12.000 doang anjir, kayak ya udahlah ya. Jadi buat kalian yang mau pinjol ya coba lu hati-hati lagi. Mungkin nanti di tengah-tengah kalian minjem banyak juga ya. Jadi kayak adik gitu loh. Pengen terus pengen ini itu padahal kalian tahu at the end of the day kalian mesti bayar itu ya kan. Gunakanlah dengan bijaksana anjas. Jangan sampai kayak si Bang Gokil ini. Akhirnya HP gua lages dari Z yo. Memang ini kasusnya lumayan cepet ya. Tapi memang kejadiannya seperti itu. Ujung-ujungnya tuh udah tahu kita memang dia dihukum mati. And yeah, that's it yo. Thank you so much guys for watching this video. Don't forget to like, subscribe, follow guys Instagram Sasha X Marissa, and I will see you when I see you. Goodbye and I love you guys. Follow TikTok gua dong. Instagram gua juga.
biar rame gitu. Ini Ranhain Tani dari Tokyo Revenger. Tokyo Revenger jelek banget endingnya, tapi gue suka dia karena dia dari Bonten. Terus gue punya apa lagi ya? I have this stiker sendal. Tes 1 2 3 A. Di video kali ini gue kenapa sih anjir panas banget sumpah, apalagi gue pakai kaos yang bahan begini, tau nggak, bahan kaos partai ya.